Pemirsa, masyarakat Pati bersatu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo dicopot dari jabatannya. Masa berjalan kaki dari posko masyarakat Pati bersatu menuju ke kantor DPRD Pati. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Dalam orasinya mereka juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. 1.000 orang diprediksi ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Sementara aparat keamanan juga telah berjaga di depan kantor DPRD untuk mengawal jalannya aksi ini. Untuk mengetahui kondisi terkini di Pati, kita sudah terhubung dengan rekan Vindi Agil yang saat ini sudah ada di lokasi unjuk rasa. Selamat siang, Vindi. Bagaimana situasi demo sore ini? Ya, selamat siang, Diandra. Demo saat ini sudah mulai berangsur mereda karena massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah ditemui oleh para ketua dewan untuk aspirasinya mereka kemudian diakomodir. Dan di tanggal 24 nanti keputusan-keputusan tersebut akan disampaikan secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati. Begitu. Baik, kemudian untuk unjuk rasa sendiri ini diikuti oleh berapa orang dan apakah masih berlangsung? Untuk massa yang hadir diperkirakan lebih dari 1.000 orang karena situasinya tadi cukup sempat menegangkan karena banyak sekali masyarakat yang ikut hadir dan ikut menyuarakan aspirasi mereka. Seperti itu. Kondisi saat ini mungkin masyarakat masih berlalu lalang di sini karena tadi selesai dari menyuarakan aspirasi, mereka masih duduk dan sambil minum di sini. Begitu. Vindi, boleh diperlihatkan kepada pemirsa iNews bagaimana kondisi terkini di sana? Oke, kondisi saat ini masih terlihat ada pihak aparat kepolisian dan warga yang masih standby di area alun-alun Simpang 5 Pati. Mereka masih istirahat dan menyetabilkan diri setelah berorasi ya, tentunya setelah berorasi, dan bahkan di pihak sana itu ada ton yang masih untuk berpesta masyarakat karena semua tuntutan mereka diakomodir secara baik oleh pihak DPRD Kabupaten Pati. Baik, apakah ada agenda unjuk rasa lanjutan yang akan dilaksanakan, Vindi? Untuk agenda selanjutnya, mereka berjanji tadi ketika Pansus Hak Angket tidak memenuhi persyaratan ataupun dari KPK tidak menetapkan Bapak Sudewo Bupati Pati ini dalam tersangka atau di pemakzulan, mereka akan kembali menggelar demo besar di bulan November. Kalau tidak salah seperti itu tadi yang diucapkan oleh para korlap yang menyuarakan aspirasi. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih. Vindi melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih. Pemirsa, perjuangan masyarakat Pati melengsarkan Bupati Sudewo masih belum usai. Warga Pati hari ini kembali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur. Lebih dari 1.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa. Untuk segera memecat saudara Sudewo dari keanggotaannya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan kembali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Massa akan menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pati. Sebanyak 1.200 personil gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP disiagakan menjaga unjuk rasa. Mereka mengikuti apel gelar pasukan di halaman pendopo Kabupaten Pati dipimpin Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan sesuai aturan.
bahwa Polri intinya berstatement dan menjamin keamanan dan keselamatan para rekan-rekan, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Mulai dari berangkat sampai nanti pulang kembali ke tempat masing-masing. Personil yang kita siapkan sekitar 1.200, gabungan dari Polri, TNI, dan juga instansi terkait. Massa sebelumnya diarahkan berunjuk rasa di alun-alun Pati. Namun setelah dilakukan beberapa pertimbangan, aksi akan berpusat di kantor DPRD Kabupaten Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo tegaskan uang yang dikembalikan adalah gajinya selama menjabat sebagai anggota dewan. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, KPK juga bukan pidana. Ada tanggapannya, Pak? Bupati Pati diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api 27 Agustus lalu. Dalam pemeriksaan, Sudewo menekankan dirinya tidak korupsi. Sebelumnya Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, diantaranya 2 korporasi. Dan pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, warga Pati menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati diusut tuntas. Ini di gedung KPK Merah Putih. Ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati. Dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat untuk mengusut tuntas kasus korupsi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan hilang oleh warganya karena hampir 1 bulan tidak terlihat beraktivitas di daerah. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani. Puluhan warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya, untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada
pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Safa, menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Begitu, Pak. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Aka Wijaya Putra SH, saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Prabu Mulih Arlan disangsi berupa teguran tertulis oleh Kemendagri lantaran mencopot Kepala SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tanpa prosedur yang jelas. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, akhirnya berakhir. Bila sebelumnya dirinya dimutasi, kini Roni bisa kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat dihentikan, juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Sementara itu, usai kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih viral di media sosial, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, beserta Kepala SMP 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Hasilnya, Wali Kota Prabu Mulih disangsi teguran tertulis. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, pun meminta maaf kepada Roni dan mengakui dirinya tak bisa mengontrol diri. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Drama pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Roni Ardiansyah, akhirnya berakhir. Kini Roni Ardiansyah kembali ke jabatannya dan disambut gembira oleh para siswa dan guru. Roni Ardiansyah disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan.
Mereka berbaris dan bersorak riang gembira saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Jadi saya dengan beberapa kembali di lain tujuan tempat untuk kalian lebih enak lagi, lebih luar biasa, dan pastinya tunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak yang luar biasa. Roni Ardiansyah kembali diposisikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat yang membawa mobil sendiri ke sekolah. Tidak hanya para siswa yang senang, petugas keamanan Ageng Wintoro ikut senang karena dapat kembali bekerja di sekolah. Senang karena SMP 1 ini seperti rumahku sendiri. Anak-anak, saya merasa bahagia. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ibu yang telah memberikan support. Terima kasih Pak Arlan yang telah memberi kepercayaan di SMP 1 lagi. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan SPBU pemerintah dan swasta akan bekerja sama terkait impor BBM. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.